Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Aku tak tahu pasti kenapa aku masih menyalakan lilin itu setiap malam. Sudah 3 tahun sejak mereka meninggal. Suami istri yang dulunya tinggal di rumah ujung gang itu. Rumah yang kini tak ditempati siapapun. Tapi setiap pukul 11 malam, aku tetap membuka laci bawah lemari, mengambil batang lilin itu, dan menyalakannya. Bukan karena percaya, tapi karena aku tahu kalau lilin itu padam, ada yang akan datang. Anak-anak mereka kini tinggal bersamaku. 2 anak yang tak pernah menangis, tak pernah bicara banyak, tak pernah minta apa-apa. Hanya diam dan menatap kosong ke arah tembok atau ke langit-langit. Kadang tengah malam, aku dengar si bungsu bicara sendiri di pojokan, memeluk boneka usang yang tak pernah bisa kutarik dari pelukannya. Malam itu, malam terburuk dari semuanya, aku terlupa menyalakan lilin. Hanya 1 malam. Sekitar pukul 2 pagi, listrik mati. Rumah jadi sunyi, tapi aku dengar cakaran, bukan dari pintu, bukan dari jendela, dari dinding, seolah sesuatu berjalan di balik tembok tipis itu. Cakarannya lambat, pelan, tapi terus menyusuri setiap ruang. Anjing tetangga menggonggong liar, dan entah dari mana asalnya, bau amis menyengat, bau darah lama, bau tubuh yang membusuk perlahan, tapi masih bernapas. Aku berlari ke dapur, mengambil korek, menyalakan lilin, dan saat api menyala, semua suara berhenti. Keesokan paginya, aku menemukan uang receh di teras. Di atasnya ada bekas kaki kecil, seperti telapak anak-anak, tapi dengan 3 jari. Dari situ aku tahu, perjanjian itu belum selesai. Mereka memang sudah mati, tapi yang mereka undang, yang mereka beri makan, yang mereka susui dan jaga, belum pergi. Dan sekarang aku yang menjaga lilin itu. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Tak ada yang tahu pasti dari mana asal mereka. Suatu pagi yang mendung, tanpa pengumuman, tanpa suara, sepasang suami istri muda datang membawa 2 karung baju lusuh. Satu dipanggul lelaki kurus tinggi, satu lagi digendong perempuan yang tengah, hamil tua. Di tangan lelaki itu tergenggam kunci berkarat dari rumah tua di ujung gang. Rumah yang sudah lama kosong dan dianggap angker. Sebagian warga mengira rumah itu telah dikutuk karena pemiliknya dulu hilang tanpa jejak. Sejak saat itu bangunannya dibiarkan lapuk, temboknya ditumbuhi lumut dan kusen jendelanya menghitam seperti arang. Mereka tak berbicara banyak kepada siapapun, tak memperkenalkan diri, tak meminta bantuan. Pintu rumah itu dibuka dengan suara gemertak kayu tua, lalu ditutup kembali, dan sejak saat itu, suara dunia dari dalam rumah itu nyaris tak terdengar lagi. Hari-hari pertama, suami terlihat keluar sebentar hanya untuk membeli sebungkus nasi kucing. Si istri, dengan perut yang besar, hanya sesekali duduk di depan rumah, matanya kosong, bibirnya pecah-pecah, tangannya memegangi perut seperti takut kehilangan isinya. Wajah mereka tirus, kulit mereka pucat, dan pakaian mereka seperti tak pernah dicuci. Anak pertama mereka, bocah laki-laki berumur sekitar 5 tahun, hanya berdiri di balik gorden kotor.
menatap keluar tanpa berkedip. Warga kampung hanya mengamati dari jauh. Tak ada yang berani terlalu dekat. Rumah itu punya aura yang sulit dijelaskan. Dingin, gelap, seperti menarik cahaya dan kehangatan dari sekitarnya. Bahkan matahari pun seolah enggan menyentuh gentengnya. Setiap malam, lampu di rumah itu tak pernah menyala, tapi dari celah jendela tampak cahaya redup, seperti lilin. Kadang ada bayangan yang bergerak pelan, seolah mengelilingi ruangan dalam pola tertentu. Ada yang bilang mereka sedang sembahyang, ada yang bilang mereka menjalankan semacam ritual. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu. Minggu demi minggu berlalu. Si bayi lahir. Suara tangisnya hanya terdengar sekali, setelah itu tak pernah lagi. Tidak ada pesta kelahiran, tidak ada tetangga yang diundang melihat. Hanya sepasang manusia yang terus bertahan di dalam rumah sunyi, menjaga anak-anak yang tak pernah keluar, menjalani hidup yang tampak lebih dekat ke kematian daripada kehidupan. Dan pada suatu malam, suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah itu. Bunyi langkah kaki berat, seretan, geraman rendah. Tapi, saat warga mencoba mendekat, semuanya hening kembali. Hanya daun pintu yang bergoyang perlahan, seolah menyimpan sesuatu di baliknya. Sesungguhnya, tak satu pun dari kami, tetangga-tetangganya, siap tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Namun semuanya telah dimulai dari sini, dari rumah sepi di ujung gang itu. Setelah bayi lahir, keadaan rumah itu bukannya membaik, justru makin muram. Si istri, yang kini tubuhnya semakin kurus, mulai terlihat berjalan sendirian ke belakang warung-warung dan lapak sayur usai tengah hari. Bukan untuk belanja, tapi mengais sisa. Kadang dia pura-pura membuang sesuatu di tong sampah, padahal tangannya diam-diam memungut nasi basi, kulit ayam gosong, dan potongan tempe yang sudah dikerubungi lalat. Tak sekalipun dia mengemis atau memohon. Wajahnya tetap datar, matanya sayu tapi tegas, seakan harga dirinya masih mencoba bertahan di tengah keruntuhan yang sudah terlalu lama menjerat. Anak-anaknya, dua bocah itu, semakin kurus. Si sulung sering terlihat berdiri di jendela, kepalanya miring seolah mendengarkan sesuatu dari balik dinding. Kulitnya pucat seperti belum pernah terkena matahari. Si bungsu jarang terlihat keluar, selalu dalam gendongan ibunya, seperti tidak pernah diletakkan di tempat tidur. Beberapa warga merasa kasihan. Pernah ada yang meletakkan bungkusan nasi di pagar rumah mereka. Tapi setiap kali itu dilakukan, bungkusan itu selalu menghilang dalam sekejap, tanpa ucapan terima kasih atau balasan. Seolah tangan tak kasat mata mengambilnya sebelum pemilik rumah sempat keluar. Yang aneh, beberapa warga mengaku kehilangan uang receh di teras rumah masing-masing. Jumlahnya tak besar, 1.000, 2.000, kadang 5.000, tapi cukup membuat bingung. Lalu menyusul peristiwa lebih aneh. Anak kecil di kampung kami mengeluh uang jajannya selalu berkurang, padahal tak merasa menjatuhkannya. Suatu sore, si istri terlihat duduk di bawah pohon nangka dekat mushola. Dia sedang menyusui bayinya. Tapi ada yang ganjil. Bayi itu tidak bergerak. Tubuhnya terlalu kaku untuk seumurannya. Kepalanya besar, matanya seperti terus terbuka. Dan tangan kecilnya mencengkeram dada ibunya terlalu erat, seperti sedang menahan amarah, bukan mencari kasih. Seorang ibu yang melihat itu langsung menunduk dan berjalan cepat. Tak berani bicara, tak berani menoleh. Dari kejauhan, tampak wajah si istri tetap datar, tanpa emosi. Tapi di sudut matanya, ada guratan gelap yang dalam. Entah lelah, entah luka, atau mungkin sesuatu yang lebih tua dari keduanya.
Sementara itu, malam makin sering membawa suara-suara aneh dari rumah itu. Suara langkah yang berlarian, napas terengah-engah, suara cakaran dari langit-langit, dan sesekali suara seperti bayi menangis, tapi terlalu kecil dan terlalu cepat untuk menjadi tangisan manusia biasa. Kami mulai merasa bahwa rumah itu tak hanya menampung keluarga miskin, tapi juga sesuatu yang lain. Malam itu sunyi, bahkan angin pun seolah enggan bergerak. Bulan tak tampak, hanya kegelapan basah menggantung di atas kampung kami. Dari celah jendela rumahku, aku melihatnya untuk pertama kali. Lelaki tua berjubah lusuh, bersandar di tongkat bengkok, berjalan perlahan ke arah rumah sepi di ujung gang. Gerakannya tenang, tapi bayangannya lebih panjang dari tubuhnya. Seolah lampu yang menerangi langkahnya berasal dari arah yang tak ada sumbernya. Ia tak mengetuk pintu, tak pula bersuara, tapi pintu rumah itu membuka sendiri dan menelannya ke dalam gelap. Tak ada yang tahu dari mana dia datang, tak ada yang melihatnya pergi. Namun sejak malam itu, perubahan mulai terasa. Si suami, yang sebelumnya lebih sering meringkuk di dalam rumah seperti tulang tak bertuan, kini mulai keluar rumah saat malam menjelang. Ia berpakaian gelap, menutup kepala dengan jaket tebal meski malam tidak dingin. Ia tidak lagi pulang dengan tangan kosong. Kadang membawa bungkusan plastik isi daging, kadang rokok, bahkan sesekali ada mainan baru untuk anaknya. Yang lebih mencolok adalah uang. Mulai ada uang lembaran, uang logam, muncul di saku celana, di bawah bantal, bahkan di dalam sepatu. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Si istri tetap tak banyak bicara, tapi matanya kini menyimpan sinar yang berbeda. Bukan harapan, tapi ketakutan yang sudah berdamai dengan keterpaksaan. Rumah mereka mulai tampak sedikit lebih hidup. Genteng yang bocor diperbaiki, jendela diberi tirai baru. Di dapur ada panci dan wajan mengkilap. Tapi di tengah semua perubahan itu, suara-suara aneh justru makin sering terdengar. Warga mulai resah. Suara geraman binatang besar terdengar dari dalam rumah pada tengah malam. Ada yang mengaku melihat bayangan seekor babi hitam berlari pelan di ujung gang, lalu menghilang begitu melewati pagar rumah mereka. Dan tiap kali terdengar suara aneh atau kejadian ganjil, lelaki tua itu kembali muncul, selalu malam, selalu sendiri, selalu datang tanpa jejak dan pergi tanpa suara. Dari kejauhan, aku pernah melihat wajahnya sekali. Kulitnya seperti lilin mencair, matanya kosong, tapi mulutnya tersenyum. Senyum yang membuat tengkuk dingin, seolah mengandung sesuatu yang telah lama mati dan bangkit kembali hanya untuk tertawa. Sejak saat itu, tak seorang pun di kampung kami yang berani melewati gang itu saat malam tiba, karena semua tahu sesuatu sedang bergerak dalam kegelapan, dan sumbernya berasal dari rumah itu. Malam itu sunyi, terlalu sunyi untuk kampung yang biasanya penuh suara jangkrik dan anjing menggonggong. Seperti ada yang memerintahkan seluruh makhluk hidup diam dalam satu waktu. Dari celah tirai rumah itu, tirai tipis yang sering dibiarkan berkibar sedikit oleh angin malam, terlihat cahaya oranye kecil. Cahaya lilin awalnya hanya satu. Tapi lilin itu tidak seperti lilin biasa. Cahayanya redup, tapi kelap-kelipnya memantul aneh di dinding, seolah ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya meski tidak terlihat oleh mata biasa. Di depannya, si istri duduk diam, tak bersuara, tak bergerak,
hanya menatap lilin itu seperti sedang menahan napas. Wajahnya pucat, matanya kosong, tangannya gemetar tapi tak berani menjauh dari cahaya lilin. Dia duduk di lantai, melingkarkan tubuhnya dengan kain panjang dan meletakkan sesuatu kecil di sampingnya. Bentuknya seperti botol kaca berisi cairan kental kehitaman. Dan sesekali dia menoleh ke arahnya, seolah mendengar bisikan yang berasal dari dalam botol itu. Tak satu pun dari kami tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi mulai malam itu, lilin selalu menyala di rumah mereka tiap malam, tepat pukul 12, dan istrinya selalu berada di depannya. Beberapa tetangga yang penasaran mengintip lewat pagar atau celah jendela. Mereka tidak berani mendekat, tapi mereka melihat pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan gelap bergerak cepat di dinding belakang, lebih besar dari manusia, berkaki 4, dan sesekali mendengus pelan seperti binatang kelelahan. Tapi tak ada pintu terbuka, tak ada suara langkah, hanya si istri dan lilin itu. Dan sesuatu yang tidak terlihat, tapi jelas sedang berada di dalam rumah. Setelah malam itu, suara cakaran di lantai mulai terdengar. Langkah tergesa-gesa, nafas berat, kadang terdengar seperti desahan, kadang seperti erangan hewan yang lapar. Tapi, lilin selalu tetap menyala, dan jika sampai lilin itu padam, kami semua tahu sesuatu yang jauh lebih gelap akan keluar dari tempatnya. Sudah 3 malam berturut-turut warga digegerkan oleh kehilangan uang secara misterius. Bukan karena pencurian biasa, tak ada pintu yang rusak, tak ada jendela yang terbuka, bahkan tak ada bekas kaki atau tanda jejak. Uang di dalam lemari, dompet, hingga celengan anak-anak hilang begitu saja. Awalnya hanya 1-2 rumah. Tapi makin malam, makin banyak yang mengeluh kehilangan. Semuanya serupa, uang raib, tapi barang-barang lain tetap utuh. Bahkan emas dan perhiasan tak tersentuh. Hanya uang, selalu uang. Di tengah rasa takut dan bingung itu, satu persatu warga mulai menceritakan apa yang mereka lihat. Seorang ibu yang bangun malam karena anaknya menangis, mengintip ke jendela dapurnya dan melihat bayangan besar di ujung gang belakang. Ia mengira itu anjing besar, hingga bayangan itu berdiri kaku, berhenti, dan matanya berkilat merah saat menoleh ke arahnya. Itu bukan anjing, itu babi, tapi jauh lebih besar dari babi biasa, dan matanya bukan mata binatang. Malam berikutnya, 2 pemuda yang pulang dari ronda melihat sosok serupa. Seekor babi hitam gemuk dengan kaki pendek dan badan membulat, melintas cepat di gang belakang, lalu menghilang di balik pohon pisang. Tapi anehnya, tak ada suara langkah, tak ada tanah yang terganggu. Hanya angin dingin yang berhembus setelahnya, dan rasa mual yang aneh muncul di tenggorokan mereka. Beberapa mulai berbisik, babi ngepet. Seseorang mencoba menaburkan garam dan merica di depan rumahnya, berharap bisa memutus jejak makhluk itu jika kembali. Tapi setiap pagi, tak ada bekas langkah, tak ada sisa garam, bahkan tanahnya terasa lebih keras. Seperti sesuatu telah lewat tapi tak meninggalkan tubuh. Di rumah ujung gang, lilin terus menyala tiap malam. Si istri tak pernah keluar rumah lagi, dan si suami tak pernah terlihat saat malam. Rumor mulai berputar seperti angin buruk. Beberapa warga mencoba menenangkan diri dengan logika, menyalahkan tikus atau pencuri biasa. Tapi semua tahu, tidak ada tikus yang bisa membuka dompet, mengambil hanya uang lembaran, lalu menutupnya kembali. Dan tak ada pencuri yang berubah
jadi bayangan babi hitam di ujung gang. Belum genap 2 pekan sejak bisik-bisik tentang babi hitam beredar, rumah di ujung gang itu mendadak berubah wajah. Pagi itu, beberapa warga terbangun oleh suara ketukan palu dan gergaji. 3 tukang bangunan berdiri di depan rumah tua itu, membawa papan kayu dan cat baru. Di balik pagar yang sebelumnya reot dan berkarat, terlihat bahan bangunan diturunkan dari truk kecil. Semuanya serba baru, semuanya berkelas. Dinding luar rumah yang sebelumnya kusam dan penuh lumut kini mulai dicat ulang. Jendela-jendela diganti, lantai disemen ulang, dan atap ditambal. Dalam seminggu, rumah yang dulu tampak seperti sarang kutukan itu berubah menjadi rumah dengan tampilan segar dan terang. Tak hanya itu, hari-hari berikutnya, barang-barang mewah mulai berdatangan. Kulkas 2 pintu, televisi layar datar, sofa empuk berlapis kulit sintetis, lemari kaca tinggi, bahkan sepeda listrik untuk si anak tertua. Warga sekitar ternganga. Mereka tahu keluarga itu sebelumnya tak punya apa-apa. Hanya pakaian seadanya, makanan dari belas kasih, dan dinding rumah yang seolah siap roboh. Tak ada pekerjaan tetap, tak ada usaha dagang, tak ada tanda-tanda sumber penghasilan yang sah. Mereka tak pernah menjual tanah, tak terlihat pergi bekerja, apalagi menang undian. Tapi kini, mereka hidup seperti orang kaya baru. Dari mana semua uang itu datang? Itulah pertanyaan yang berputar-putar di benak semua orang. Tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Tatapan si suami semakin tajam, wajah istrinya semakin pucat, dan anak-anak mereka mulai jarang keluar rumah. Beberapa tetangga mencoba mencari jawaban lewat para tukang bangunan, tapi mereka pun hanya tahu sedikit. Dibayar tunai dan cepat, kata salah satu tukang dengan nada heran. Uangnya banyak, baru semua, pecahan besar. Namun ada satu hal yang mengganggu. Saat malam tiba dan suara perbaikan berhenti, warga masih mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Langkah kaki kecil yang berlarian di lantai atas, cekikikan pelan, dan gemeretak kuku di tembok. Namun rumah itu hanya dihuni 5 orang, suami, istri, dan 3 anak mereka yang semua masih kecil. Tapi suara itu tak seperti milik anak manusia. Dan sementara rumah mereka bersinar dalam kemewahan, keheningan gang terasa makin mencekik. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat ikut tinggal bersama mereka. Ketika rumah itu sudah berubah, hampir tidak dikenali, malam-malam kembali berubah menjadi ajang misteri yang mengerikan. Suatu malam, seorang lelaki tua datang lagi. Kali ini bukan dari arah gang sempit yang biasa, tapi dari jalan utama. Wajahnya lebih keriput, matanya tajam dan dingin, dengan jubah lusuh yang tampak berdebu meskipun udara malam sangat lembab. Dia membawa sebuah kotak kecil dari kayu tua, yang ketika dibuka memperlihatkan sesosok makhluk mungil berkulit gelap dan kepala botak tanpa rambut. Makhluk itu hanya sebesar telapak tangan orang dewasa, matanya yang besar tampak bersinar merah samar di bawah sinar bulan. Istri keluarga itu mulai menunjukkan kebiasaan baru yang aneh. Tiap malam, setelah lilin dinyalakan dan suaminya menghilang, dia duduk di pojok gelap rumah dan memeluk makhluk kecil itu seperti bayi yang sangat rapuh. Dengan suara lirih tak terdengar, dia menyusui makhluk itu, menampakkan rasa sayang yang tak biasa. Bayi itu, meski kecil, kadang-kadang mengeluarkan suara aneh seperti desisan halus, seolah makhluk itu bukan dari dunia ini. Tetangga yang melintas dan sempat mengintip dari balik pagar melihat pemandangan itu dengan rasa ngeri. Ada sesuatu yang sangat salah dan menakutkan di balik ritual itu. Dan di pagi hari,
beberapa warga yang berani lewat di depan rumah tersebut merasakan hawa dingin menusuk, meskipun udara siang sedang panas terik. Mulai saat itu, suara cekikikan, halus dan langkah kecil sering terdengar dari loteng rumah, walau rumah tampak sepi dan tertutup rapat. Anak-anak keluarga itu juga mulai berubah. Wajah mereka kadang tampak kosong, dan mata mereka berkaca-kaca seperti menyimpan rahasia gelap yang tidak bisa mereka ceritakan. Suami semakin jarang terlihat, istrinya semakin kurus dan lelah, tetapi mereka terus hidup dalam kemewahan yang tak masuk akal. Seminggu berlalu sejak kedatangan makhluk kecil, yang kini menjadi bagian dari rumah itu. Namun, yang berubah bukan hanya rumah dan suasananya. Wajah istri itu mulai berubah drastis. Dulu, wanita itu pernah terlihat cerah meski hidup dalam kemiskinan. Sekarang, kulitnya kering, pucat seperti mayat yang berjalan. Tulang-tulangnya mulai menonjol di bawah baju yang semakin longgar. Matanya yang dulu penuh harapan kini kosong. Semburat lingkaran gelap mengelilingi bola matanya. Namun, anehnya, dia tetap setia pada ritual yang tidak pernah terputus. Setiap malam, lilin tipis yang diletakkan di sudut ruangan terus menyala, ditemani aroma yang menusuk hidung, bau lembab dan seperti pembusukan halus, bau kematian yang samar tapi sulit dihindari. Istri itu duduk bersila, tubuhnya menggigil meski udara malam tak begitu dingin. Tangannya yang lemah dan bergetar terus memegang makhluk kecil botak yang tampak tak henti menangis dan merengek. Dia menyusui makhluk itu, suara lirihnya bergema pelan di dalam rumah yang sepi. Suara yang tak pernah terdengar oleh tetangga, tapi menambah kengerian yang tak terjelaskan. Di luar, anak-anak yang kurus dan pucat hanya bisa menatap ibunya dengan mata kosong, tak bisa berbuat apa-apa selain menyimpan ketakutan dalam diam. Tetangga mulai menghindari rumah itu, menghindari aroma kematian yang menyebar di gang sempit. Mereka mengira keluarga itu sudah berada di ambang dunia lain, terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa dihindari. Dan meskipun tubuh istrinya melemah, lilin itu tidak pernah padam. Setelah beberapa minggu menjalani rutinitas aneh itu, desas-desus mulai beredar semakin kuat di kalangan warga. Makhluk kecil berkulit gelap yang selama ini disusui oleh istri keluarga itu diduga bukanlah bayi biasa. Mereka memanggilnya tuyul, makhluk halus yang dipercaya mencuri harta benda secara gaib. Semakin malam, cerita tentang hilangnya uang di warung dan toko di sekitar gang semakin marak. Pemilik warung kebingungan saat uang di laci kasir tiba-tiba berkurang tanpa ada tanda-tanda pencurian biasa. Tak ada bekas jejak kaki, tak ada pintu atau jendela yang rusak. Tapi uang berlalu begitu saja. Warga yang penasaran mulai mengintip ke arah rumah di ujung gang. Namun, semua yang mereka lihat hanyalah cahaya lilin yang tak pernah padam dan bayangan samar yang bergerak di balik jendela tertutup. Kadang terdengar suara desisan kecil, seperti bisikan dari balik kain yang tergantung di sudut rumah. Suami yang mulai jarang muncul di siang hari terlihat semakin lelah dan berubah. Wajahnya mulai kasar, tubuhnya membesar, dan kadang terdengar suara gemeretak seperti kuku di lantai. Warga mulai berbisik-bisik, menghubungkan kejadian ini dengan makhluk kecil itu, yakin bahwa tuyul itu dijaga dan diberi makan agar terus membawa keberuntungan, meski dengan harga yang mahal. Namun, yang paling menakutkan, setiap malam terdengar suara babi berat berjalan di gang belakang, menimbulkan rasa takut dan kecurigaan bahwa suami itu mungkin telah berubah menjadi makhluk yang mereka sebut babi ngepet. Ketakutan itu perlahan menjadi ketegangan yang membekas di hati semua warga.
yang kini menatap keluarga itu dengan pandangan waspada dan penuh ketidakpastian. Seiring waktu, perubahan bukan hanya terjadi pada suami dan istrinya, tapi juga pada kedua anak mereka yang masih kecil. Wajah anak-anak itu selalu terlihat pucat, seperti kehilangan warna kehidupan. Mereka jarang tersenyum, bahkan tak lagi menunjukkan ekspresi emosi seperti anak-anak seusianya. Mereka menjadi pendiam dan menyendiri, sering terlihat duduk di pojok rumah atau di bawah pohon besar dekat gang. Anak bungsu, yang paling kecil, semakin aneh. Ia sering berbicara sendiri dalam bahasa yang tak dimengerti oleh orang lain. Kadang-kadang ia memeluk sebuah boneka tua yang lusuh dan tak dikenal oleh siapapun di lingkungan sekitar. Boneka itu tampak usang dan kotor, dengan mata yang seolah menatap kosong ke arah siapa saja yang melewati rumah mereka. Tetangga yang sering mengawasi dari jauh mulai merasa ngeri. Ada sesuatu yang salah dan menyeramkan dengan anak-anak itu. Mereka seperti terperangkap dalam dunia lain, jauh dari kenyataan dan kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan. Kekhawatiran mulai merambat karena anak-anak itu tidak tumbuh seperti anak normal lainnya. Mereka lebih seperti bayangan hidup yang bergerak pelan di antara rumah-rumah penduduk. Namun, di balik kesunyian dan perubahan itu, kehidupan keluarga itu tetap berjalan, terbungkus dalam rahasia kelam yang terus menelan kebaikan dan kebahagiaan. Malam itu, suasana gang sunyi seperti biasa. Namun, entah mengapa, ada hawa dingin yang menyergap setiap sudut. Lilin yang biasa menyala di pojok rumah tiba-tiba padam dengan sendirinya, meninggalkan kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, jeritan panjang dan memilukan memecah keheningan malam. Suara itu bukan suara manusia biasa, penuh kepanikan dan kesakitan yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Tetangga yang mendengar jeritan itu terbangun dan mencoba mendekat, namun merasa takut untuk masuk ke rumah itu. Keesokan paginya, suasana berubah menjadi mencekam. Istri sang suami ditemukan tergeletak di lantai ruang tamu. Matanya terbuka lebar tanpa kehidupan, menatap kosong ke arah langit-langit. Di dadanya, ada bercak darah yang mengering, membeku seperti waktu telah membeku bersamanya. Tidak ada luka terbuka yang terlihat, tapi aroma kematian yang mengelilinginya sangat kuat, seolah-olah ada kutukan yang membelenggu tubuhnya. Suami terlihat pucat dan terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Anak-anak pun hanya menatap dengan mata kosong, seolah mengerti bahwa dunia mereka mulai runtuh. Rumah tua di ujung gang itu kini bukan hanya penuh misteri, tapi juga kematian yang mengerikan. Setelah kematian istrinya yang misterius, suasana di rumah itu berubah menjadi lebih gelap dan berat. Dukun, yang dulu datang dan mengajari mereka ilmu pesugihan, tak lagi terlihat. Warga mendengar kabar bahwa dukun itu telah pergi entah kemana, meninggalkan keluarga itu dalam kekosongan dan kebingungan. Suami yang selama ini tampak kuat dan penuh kendali, kini mulai kehilangan arah. Dia sering terlihat panik, mengurung diri di dalam rumah dengan pintu terkunci rapat. Setiap malam, suara-suara aneh menggema dari dalam rumah. Suara jeritan tak beraturan, ranting patah, dan geraman kasar seperti binatang yang terluka memenuhi udara. Tetangga yang mencoba mengintip hanya bisa merasakan hawa yang mencekam dan ketakutan yang mendalam. Kegagalan menjaga lilin dan peliharaan, tuyul membuat kutukan tampak mulai menjerat mereka lebih dalam. Suami itu seperti berubah menjadi sosok yang bukan lagi manusia. Matanya merah menyala di kegelapan, tubuhnya kadang bergetar seperti kesakitan.
Semua yang terjadi menjadi pertanda bahwa kekuatan gelap yang mereka cari ternyata membawa malapetaka yang tak terelakkan. Pagi yang dingin menyelimuti gang sempit itu saat seorang tetangga mendobrak pintu rumah yang selama ini terkunci rapat. Suami ditemukan tergantung di kamar belakang. Tali yang mengikat lehernya kencang menahan tubuhnya yang tak bernyawa. Namun, yang membuat semua terpana dan takut adalah kondisi tubuhnya yang sama sekali tidak wajar. Kulit di tangan dan wajahnya dipenuhi bulu hitam kasar, tumbuh liar seperti hewan liar. Kukunya memanjang, melengkung seperti cakar binatang yang siap mencengkeram mangsa. Di lantai di bawah tubuhnya terdapat bekas lilin yang telah meleleh dan noda cakaran tajam di dinding, seolah ada pertarungan sengit yang terjadi sebelum kematian itu. Aroma bau busuk menyengat memenuhi ruangan, bercampur dengan asap lilin yang belum sepenuhnya padam. Warga yang melihat kejadian itu merasa ngeri dan takut, yakin bahwa suami itu benar-benar telah berubah menjadi makhluk babi ngepet, terperangkap antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Kematian yang tak wajar itu membuat keluarga itu resmi menjadi cerita menyeramkan yang tak akan pernah dilupakan oleh para tetangga. Setelah kematian suami dan istrinya yang tragis, suasana kampung berubah menjadi sunyi dan penuh duka. Tak seorang pun dari kerabat dekat yang muncul untuk mengurus jenazah atau datang melayat. Warga sekitar, yang selama ini hanya mengamati dari jauh dengan rasa penasaran dan takut, akhirnya memutuskan untuk mengurus pemakaman dengan seadanya. Prosesi penguburan berlangsung cepat dan sederhana, tanpa upacara atau doa khusus. Kuburan dibuat di pojok pemakaman desa, jauh dari makam-makam lain, seolah ingin menyembunyikan kisah kelam yang menyertai mereka. Anak-anak yang masih kecil itu dibiarkan terdiam di rumah tua mereka yang mulai kosong dan berdebu. Tak ada yang mengaku sebagai keluarga, tak ada yang peduli. Akhirnya, tetangga-tetangga yang selama ini diam memperhatikan mulai mengambil inisiatif. Mereka bersepakat untuk merawat dan mengasuh anak-anak itu meski tanpa hubungan darah. Dengan berat hati, mereka membawa anak-anak malang itu keluar dari rumah yang penuh misteri, berharap bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, walau tanpa penjelasan tentang masa lalu yang kelam. Anak-anak itu akhirnya dibawa oleh tetangga yang merasa iba dan kasihan. Namun anehnya, mereka tak pernah menangis, tak pernah mengeluh, bahkan tak pernah bertanya tentang orang tua mereka yang telah tiada. Mereka hanya diam, menatap kosong, seolah jiwa mereka terkunci dalam sebuah ruang gelap yang tak bisa ditembus. Setiap kali ditanya, mereka hanya memandang tanpa memberi jawaban. Tidak ada senyum, tidak ada tawa, hanya keheningan yang menyesakkan hati siapapun yang melihatnya. Tetangga yang mengasuh mulai merasa seperti merawat dua makhluk dari dunia lain, bukan anak-anak biasa. Kadang anak bungsu masih terlihat bermain dengan boneka tua yang selalu dibawanya sejak di rumah lama. Boneka itu seolah menjadi satu-satunya teman yang mampu mengisi kekosongan di dalam dirinya. Namun, bayang-bayang masa lalu yang penuh kengerian terus membayangi langkah kecil mereka, seperti sebuah kutukan yang tak bisa dihilangkan. Malam-malam di rumah tetangga yang kini menampung anak-anak itu mulai terasa aneh dan mencekam. Anak bungsu, meski sudah jauh dari rumah lamanya, masih terlihat selalu memeluk boneka lusuh yang tak pernah lepas dari genggamannya. Yang lebih mengerikan, kadang dia memperagakan menyusui boneka itu dengan penuh perhatian, seperti bayi sungguhan.
Tetangga yang mengasuh mulai merasa risih dan takut dengan kebiasaan itu, terutama saat malam tiba. Dari kamar kosong di ujung rumah sering terdengar gumaman, halus yang tak jelas, diselingi tawa kecil yang menusuk tulang. Suara-suara itu membuat udara sekitarnya menjadi dingin dan penuh ketegangan. Malam-malam terasa panjang dan tidak pernah benar-benar tenang. Warga sekitar mulai menghindari rumah itu, takut tertular aura gelap yang menyelimuti keluarga itu, meski orang tuanya sudah tiada. Boneka tua yang dibawa anak bungsu seolah menjadi jembatan gaib yang menghubungkan masa lalu yang kelam dengan kehidupan mereka yang sekarang. Sejak anak-anak itu tinggal di rumah tetangga, hal-hal aneh mulai terjadi. Lilin yang dinyalakan di ruang tamu seringkali menyala sendiri di tengah malam, tanpa ada yang menyalakannya. Ketika seseorang nekat memadamkan lilin itu, suasana langsung berubah menjadi mencekam. Suara cakaran tajam bergema dari dinding, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk atau marah. Udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi dingin menusuk, membuat bulu kuduk berdiri. Anak-anak yang biasanya pendiam tiba-tiba menatap kosong ke sudut ruangan, seakan melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Tetangga yang mengasuh mereka semakin merasa terperangkap dalam kegelapan yang tak terlihat. Mereka mulai sadar bahwa lilin itu bukan sekadar penerang, tapi penghalang antara dunia mereka dan sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan. Memadamkan lilin sama artinya dengan membuka pintu untuk kengerian yang tak terbayangkan. Sejak saat itu, lilin itu selalu dijaga agar tetap menyala, menjadi pelindung satu-satunya dari ancaman yang terus mengintai. Di rumah tempat anak-anak diasuh, keanehan semakin bertambah. Suatu pagi, tetangga yang mengasuh menemukan lembaran uang receh dan beberapa lembar uang kertas berserakan di sudut ruangan yang selama ini jarang disentuh. Uang itu muncul begitu saja, tanpa jejak siapa yang menaruhnya. Awalnya, mereka merasa beruntung, mengira itu rejeki dari langit. Namun, setiap kali uang itu dipakai untuk membeli sesuatu, mimpi buruk menghantui penghuni rumah. Di tengah malam, suara langkah kaki berat terdengar di atap rumah, membuat semua terjaga dalam ketakutan. Anak-anak yang biasanya pendiam juga tampak gelisah, sering menatap ke arah atap dengan wajah kosong. Mimpi-mimpi buruk itu selalu sama. Bayangan hitam berwujud babi besar dan makhluk kecil dengan mata merah, menyala. Rasa takut dan tekanan itu membuat tetangga yang mengasuh semakin terjebak dalam kegelapan yang sulit dijelaskan.